Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman kelas 4 yang solih dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, Islam, dan tentunya nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa belajar bersama lagi. Kemudian tak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah ya, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang tersebut. Nah, teman-teman, alhamdulillah kita ketemu lagi. Mari kita awali belajar kita hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lanjutkan doa ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Sebentar lagi kita insyaallah akan memasuki bulan Rajab. Kemudian nanti semoga Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan. Oke teman-teman, baik. Hari ini kita akan belajar matematika, melanjutkan materi yang kemarin tentang segi banyak. Tapi sebelumnya, Bu Lilis ulangi dulu materi kemarin ya, ingatkan sebentar. Teman-teman, kemarin kita sudah belajar segi banyak, ya. Bedanya apa sih antara segi banyak dan yang bukan segi banyak? Ya, salah satu ciri-cirinya, bukan salah satu sih, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Nah, segi banyak itu memiliki minimal 3 sudut, kemudian memiliki minimal 3 buah sisi. Jumlah sudutnya sama banyak dengan jumlah sisinya. Ya, ketika sisinya ada 3, berarti sudutnya juga nanti ada 3. Kemudian sisinya dibatasi oleh garis lurus, jadi tidak ada garis lengkungnya, tidak ada yang melengkung. Nah, itu yang termasuk ciri-ciri segi banyak. Kalau yang bukan segi banyak, berarti ya kebalikannya. Nah, dia itu kadang tidak selalu memiliki sudut. Nah, kemudian yang pasti jumlah sisinya tidak sama dengan jumlah sudutnya. Nah, bisa jadi sudutnya 3, sisinya mungkin bisa jadi 4 atau mungkin berapa ya. Kemudian tidak selalu memiliki sisi yang berupa garis lurus. Jadi bisa jadi segi yang bukan segi banyak itu garisnya ada garis lengkungnya. Nah, itu ya, itu materi kemarin. Untuk hari ini kita nanti akan melanjutkan tentang segi banyak beraturan dan segi banyak yang tidak beraturan. Oke, siap ya? Nah, teman-teman, segi banyak beraturan itu ciri-cirinya dia memiliki sisi yang sama panjang, kemudian memiliki minimal 3 sudut, dan jumlah sudut sama dengan jumlah sisi, kemudian sisinya dibatasi oleh garis lurus, bukan garis lengkung. Nah, ini jadi misalnya ini segitiga. Segitiga itu sisinya ada berapa? Ya, sisinya ada 3. 1, 2, 3 ini ya. Kemudian sudutnya juga ada 3. Nah, nih, sudutnya ada 3. Itu ciri-cirinya. Kemudian ada lagi ciri-ciri yang lain, yaitu panjang sisinya nih. Kalau segi banyak beraturan, itu panjang sisinya sama semua. Jadi ini segitiga sama sisi, berarti semua sisinya sama ya. Yang sebelah sini dengan ini dan itu semuanya sama panjangnya. Begitupun contoh lagi ini ada persegi. Ini jumlah sisinya ada berapa? Ada 4. Nah, panjang sisinya juga sama ya. Nah, ada 4, sudutnya juga ada 4. Nah, ini
Kemudian ini. Jadi teman-teman, sudut itu adalah pertemuan dua garis, ya, maka dia akan membentuk sudut. Nah, itu ini sebetulnya ada 4, sisinya juga ada 4 dan panjang sisinya sama. Ini ada pentagon, ini segi 5 ya, penta itu 5, segi 5, berarti sisinya ada 5. Kalau pentagon beraturan, berarti semua sisinya sama semua panjangnya. Kemudian heksagon juga segi 6, heksagon beraturan atau segi 6 beraturan. Ini juga semua sisinya ada 6 dengan panjang yang sama. Sudutnya juga ada 6 ya, bisa dihitung atau bisa kita beri tanda dulu. Nah, di sini nih. Nah, seperti ini. Ini ya, 1 2 3 di sini. Nah, terus 4 5 6. Nah, seperti itu. Oke, kemudian heptagon ya. Ini juga ada 6, oktagon ada 6, maaf, ada 7, sisinya juga panjangnya sama, heptagon beraturan. Oktagon berarti ada segi 8 beraturan, dekagon segi 10 beraturan. Oke, itu ya terkait dengan segi banyak beraturan. Kemudian selanjutnya ciri-cirinya apa ini segi banyak yang tidak beraturan? Jadi nah, segi banyak yang kedua yaitu segi banyak tidak beraturan, ini berarti kebalikannya. Jadi ini bisa jadi jumlah sisinya sama, nah dengan jumlah sudutnya, tapi di sini nanti besar sudutnya ada yang tidak sama atau panjang sisinya yang tidak sama. Nah ini ya, contohnya ini segitiga sama kaki. Nah segitiga sama kaki ini panjang sisinya tidak sama. Nah, yang sama itu hanya panjang kakinya saja. Nah, yang sini panjangnya nggak sama. Nah, ini kemudian segitiga siku-siku juga panjang sisinya tidak sama, ya. Nah, terus ini ada persegi panjang. Persegi panjang itu juga panjang sisinya tidak sama. Nah, ini samanya dengan ini. Atas dengan bawah ya sejajar, yang kanan dengan yang kiri. Ini panjang sisinya tidak sama. Nah, tapi ini besar sudutnya sama nih. Persegi panjang itu besar sudutnya adalah masing-masing setiap sudutnya adalah 90 derajat. Jadi semuanya tuh 90 derajat keempat sudutnya ini. Nah, tapi walaupun sudutnya sama, tapi panjang sisinya tidak sama. Nah, maka dia termasuk ke dalam segi banyak tidak beraturan. Kalau belah ketupat itu panjang sisinya sama semua ini ya, sama dengan ini juga sama, tapi dia besar sudutnya tidak sama. Jadi teman-teman, syarat segi banyak beraturan itu panjang besar sudutnya sama setiap sudutnya, kemudian panjang sisinya juga sama. Nah, kalau ada yang tidak sama, entah itu di sudut atau di sisinya, berarti dia masuknya ke dalam segi banyak tidak beraturan, ya. Ini jajar genjang juga, layang-layang juga, trapesium dan sebagainya. Nah, itu teman-teman materi kita hari ini. Dan ketika teman-teman pengen tahu cara mencari besar setiap sudutnya, setiap sudut dalam sebuah bangun, ini teman-teman bisa menggunakan rumus N kurangi 2 nah kali 180 dibagi N. Nah, ini untuk mencari besar setiap sudut pada sebuah bangun ya. Nah, ini. Oke, misalnya ini kita cari segitiga. Segitiga itu sisinya kan ada 3. Nah, N itu adalah jumlah sisi. Nah, kalau segitiga berarti jumlah sisinya ada 3. Nah, ini kita contoh ya, dikurangi 2. Kemudian dikali 180 derajat. Nah, dibagi N-nya berapa? Jumlah sisinya 3 ya, dibagi 3. Nah, jadi seperti ini. Ini 1, kemudian kali 180 bagi 3 berapa teman-teman? 60 ya, 60 derajat. 1 kali 60 adalah 60 sama dengan 60 derajat. Jadi besar sudut segitiga adalah 60 derajat. Ini ya, besar setiap sudutnya itu 60. Oke.
Nah, itu teman-teman materi kita untuk hari ini. Sebelum diakhiri, kita simpulkan terlebih dahulu. Jadi perbedaan dari segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan, yang gampang ya, yang mudah diperhatikan adalah panjang sisinya. Nah, kalau segi banyak beraturan berarti harus sama semua, besar sudutnya, setiap sudutnya juga harus sama semua. Kalau setiap sudutnya ada yang berbeda, berarti dia bukan segi banyak beraturan, tapi segi banyak tidak beraturan. Itu ya. Nah, itu teman-teman materi kita untuk hari ini. Semoga bisa dipahami. Sampai ketemu di lain kesempatan. Jika masih ada yang bingung, boleh komen di kolom komentar ya, boleh ditanyakan. Oke, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Salam semangat dan bahagia selalu. Semoga Allah mempertemukan kita di lain waktu. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.